Bismillah, cara mendidik seseorang ya, bisa anak kecil atau anak yang dewasa. Pertama kalau yang aku lakukan biasanya adalah ini. Minta izin dulu sama yang buat, yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu agar dibukakan hatinya, agar dimudahkan dalam memahami apa yang kita sampaikan dan dari biasanya kan ada yang bandel tuh, minta dibukakan ini hati, hijab hatinya ya. Terus setelah itu Bismillah kan, tetap ini namanya Bismillah nih. Ini minta izin sama Allah nih, Bismillah namanya juga. Kata lain dari Bismillah. Terus ini pendekatan dan perkenalan. Jadi jangan langsung gak kenal tiba-tiba Anda menasihati seseorang gitu. Itu lucu. Siapa sih lo kan gitu. Jadi harus pendekatan dulu, perkenalan. Nah caranya biasanya kalau aku itu biasanya menunjukkan dengan kepedulian, yaitu dengan memberi hadiah. Entah itu anak kecil ataupun orang dewasa, beri dia hadiah. Tapi jangan bilang ini hadiah, bukan kayak gitu. Tapi kasihlah, ada bakso kita berbagi gitu, makan bersama kayak gitu loh. Jadi itu nambah silaturahmi, kepercayaan. Jadi kalau Anda ngomong, insya Allah didengar sama orangnya itu loh. Yang pingin kita rubah tuh. Jangan langsung tiba-tiba gak ada perkenalan, gak pernah ngasih apa-apa, tiba-tiba menghakimi atau menggurui, itu salah itu. Jadi kita lakukan langkah ini dulu. Minta izin dulu sama Tuhan, terus pendekatan, perkenalan, caranya ini memberi hadiah untuk menjalin hubungan ya. Silaturahmi juga. Nah, baru ini bicara hal yang sama, yang disukai. Bicara hal kesamaan. Umpamanya dia suka, kalau anak muda umpamanya dia suka main bola, kita bicara tentang bola. Walaupun kita tidak terlalu suka bola. Atau orangnya ini suka mendukung Real Madrid, kita ngomong Real Madrid juga gitu loh. Jadi jangan mengambil yang antagonis ini. Ya. Ini hindari bicara hal yang bertentangan. Kalau orangnya ini suka Real Madrid atau suka umpamanya Liverpool, kita ngomong Liverpool dah enak dah gitu loh. Jangan tiba-tiba kita ngomong MU gitu loh. Sama anak kecil juga gitu. Bicara hal yang sama. Kalau dia anak kecil, kita jadi anak kecil juga gitu loh. Kalau anak usia dini lah. Ini kan untuk sembarang ya. Kita bicara tentang ini, layang-layang, kelereng, kayak kamu punya berapa gitu. Jadi kalau anak kecil, kita harus jadi anak kecil juga gitu lah. Masuk ke dalam dunia anak kecil. Nah kalau orang dewasa, ya ini sudah. Kita bicara tentang kesamaan dulu. Jadi lebih mudah. Jadi kalau kita menasihati dia itu lebih masuk, akan lebih didengar. Kalau Anda sudah baru kenal tiba-tiba ini bicara tentang hal yang bertentangan, umpamanya tokoh politik umpamanya ya, dia suka tokoh A, sedangkan Anda suka tokoh B. Jadi jangan bicarakan tentang keburukan tokoh A gitu. Pelan-pelan dulu gitu lah. Jadi hindari bicara yang bertentangan dulu. Nah, kalau mau berbicara bertentangan ini setelah ini. Nah, setelah ini jadi contoh tindakan, perilaku, budi pekerti ya, suri tauladan. Gitulah. Jadi harus ngasih contoh tindakan, jangan cuma bicara doang gitulah. Berbuat baik, sedekah gini-gini tapi gak pernah ngelakuin gitulah. Harus kasih contoh gitulah. Karena dakwah yang paling baik itu adalah tindakan, perilaku, budi pekerti. Gitulah. Contoh. Baru kalau dia sudah mulai memahami tindakan kita, dan secara tidak langsung mereka akan berpikir nih, oh kok si ini, aku sebutin kok si Afandi kok suka sedekah ya. Yang tadinya dia gak senang sedekah, akhirnya senang sedekah dia gitu lah. Kayak gitu dia. Biasanya gak peka sama teman, akhirnya peka juga gitu lah. Kita masukkan ini hal-hal yang bertentangan juga gak masalah. Walaupun dikit-dikit, jangan banyak-banyak, dikit-dikit. Untuk merubah cara berpikir. Kalau dia tadinya berpikir tentang sebuah kasus itu dia menghakimi seseorang itu salah, kita kasih ini jalan tengahnya gitu lah. Bisa aja si A itu begini, dia melakukan ini terus seperti ini. Jadi tidak hanya satu sudut pandang.
tidak mengklaim gitu loh. Jadi banyak hal gitu loh. Kayak gitu. Jadi contoh tindakan ya, perilaku, budi pekerti. Baru bisa bicara tentang hal-hal yang berbeda walaupun sedikit. Terus ini dia. Pahami karakter orang. Terkadang karakternya kan ada yang pendiam, ada yang introvert, ada yang sok-sokan, ada yang gengsi, ada malu. Dengan gengsi itu beda ya. Kalau gengsi itu adalah malu yang negatif ya. Malu yang negatif. Malu kalau punya baju lusuh, itu gengsi namanya. Nah kalau malu yang positif, malu yang benar itu malu kalau nyetel sound system keras-keras. Itu malu. Itu baru malu positif ya. Atau malu nyuri mangga tetangga. Itu malu positif tuh. Tapi kalau gengsi itu melakukan sesuatu yang sebenarnya gak melampaui aturan lah, gitu lah. Pakai sendal jepit umpamanya, pas ke swalayan umpamanya, itu gak terlalu masalah tuh, gitu lah. Itu bukan gengsi. Tapi kalau pergi ke kantor pakai sendal, gitu loh, ke kantor perusahaan lain gitu, tapi pandal, itu bukan gengsi namanya, itu kurang ajar. Jadi harus tahu ya, pahami karakter orang, seperti apa dia, dari keluarga apa, terus pergaulannya apa. Kadang pergaulan itu pengaruh loh. Kalau dia suka ayam goreng, kebanyakan dia akan teman-temannya suka ayam goreng juga gitu loh. Kayak gitu. Jadi pahami karakter orang tuh loh. Beda-beda dia soalnya. Ada yang pendiam, ada yang cepat tersinggung, ada. Makanya kalau kita ngasih nasihat ke orang-orang tuh jangan menggurui, lebih baik kasih contoh yang baik atau cara berpikir. Ya, ini cara berpikir kita tuh loh. Jadi gak langsung ngomong ke anaknya. Kamu bisa kasih perumpamaan seseorang, itu ada kasus seperti ini. Jadi aku biasanya begini ya, itu caranya. Jangan langsung menggurui ya. Jangan langsung ngomong, kamu tuh gak boleh gini, kamu gitu, enggak. Harus ini dulu ya, baru bisa ngasih contoh. Terus ini pahami karakter sudah ya. Terus beri hukuman ya. Beri hukuman. Kalau gak ada hukuman, wong Tuhan aja bikin neraka bro. Dia gak bikin surga aja, dia bikin neraka. Ada hukumannya. Karena kalau gak ada hukuman, kalau kesalahan pertama itu dimaklumi ya. Karena itu menurutku itu bukan kesalahan, tapi ketidaktahuan. Makanya biasanya aku bilang ke teman-teman tuh, kalau ada seseorang yang berbuat salah karena dia tidak tahu, arahkan, jangan dimarahi, arahkan ya. Jangan dimarahi. Tapi kalau sudah kedua, ketiga, kamu nasihatin ya. Tapi kalau keempat, kelima ini masih tetap, beri dia hukuman ya. Kalau anak-anak PAUD biasanya kalau dia nakal ya, suka ngelempar mainan atau ke temennya atau apapun gitu loh, yang menurut aku udah harus dididik. Ya ini kan bagian dari mendidik ya, ini beri hukuman. Biasanya aku gak kasih es krim dia. Biasanya yang lain dapat es krim, anaknya ini gak aku kasih es krim. Biasanya aku kasih bakso dalam sebuah acara, dalam satu hari atau apa kayak gitu. Biasanya aku gak kasih bakso sebagai hukuman. Walaupun dia menangis ya, di depan ibunya aku tetap gak ngasih. Karena ini sudah harus dikasih pembelajaran. Tapi kalau untuk pertama silahkan ya, kalau dia nangis. Untuk anak kecil ya, untuk anak besar tetap beri hukuman juga ya. Itu kalau nangis biasanya aku buat perjanjian ke anaknya. Kalau kamu melakukan yang kayak gini lagi, sekarang aku kasih bakso. Tapi kalau ngelakuin lagi, nggak bakalan aku kasih. Walaupun kamu menangis di depan ibumu, biasanya gitu aku. Sebagai bentuk tanggung jawab, konsekuensi ya. Harus diajarin kayak gitu. Ada sebuah kisah yang menarik bagiku tuh. Ada seseorang yang naik pesawat terbang sama anaknya. Terus si anak ini minta duduk di dekat jendela gitu lah. Sementara yang duduk di dekat jendela itu orang lain. Terus si ibu bilang gini, "Pak, bisakah saya tukar tempat duduk karena anak saya pingin duduk di dekat jendela." Kalau kebanyakan orang kan berpikir dia akan memberi karena kasihan kan. Tapi jawabannya di luar ekspektasi banyak orang sekarang. Si bapak ini bilang gini ke si ibu,
ini, bukan gak ada hubungan keluarga ya, orang asing nih. Bilang gini ke ibu si anak nih. Bu, katakan kepada anakmu bahwa tidak semua yang dia inginkan itu terkabul. Itu keren tuh. Jadi harus kasih pembelajaran, jangan dimanja anak-anak. Kalau dimanja anak-anak biasanya kalau masih kecil ya, maupun dewasa sudah, biasanya hanya tinggal nunggu waktu, dia akan kurang ajar ke orang lain ya. Habis itu kurang ajar ke ibunya sendiri, ke orang tuanya. Jadi jangan heran kalau ada kasus-kasus ibu itu dipukul sama anaknya, itu kebanyakan gitulah. Itulah. Antara dua tuh, antara ibunya terlalu keras ya, otoriter banget, sering menghukum, sering mukul, kan akhirnya si anak ini meledak kesabarannya, akhirnya dia mukul, bisa juga seperti itu, atau bisa juga terlalu dimanja, itulah, terlalu dimanja. Ada dua kemungkinan itu dah menurut aku. Kebanyakan kasus seperti itu. Jadi tetap beri hukuman. Yang ku bilang tadi ya, jangan dimanja. Ada waktu kita ngasih hadiah kayak gini, beri hadiah. Ada waktu kita kasih hukuman. Nanti anak itu atau seseorang itu akan berpikir, oh kenapa dia marah gitu lah. Oh karena mungkin aku salah dalam hal ini gitu lah. Anak atau seseorang itu akan berpikir bahwa tindakannya itu salah. Sudah ya, beri hukuman ya. Pahami karakter sudah. Nah yang terakhir ini, ketetapan terdahulu. Ini penting nih. Tugas para nabi. Kenapa aku ngasih tugas para nabi? Karena tugas para nabi itu memberikan cahaya, ilmu pengetahuan, suri tauladan yang baik gitu loh. Tugas para nabi menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, ketetapan terdahulu di sini ya. Tugasnya kan para nabi itu kan menyampaikan dakwah ya. Kalau orang tua kan mendidik, sama ini. Tugas para nabi mendidik manusia ya, banyak manusia. Sedangkan orang tua mendidik anak gitu loh. Makanya sering ku bilang bahwasannya guru dari seorang anak itu adalah orang tuanya. Dari 100% ya, guru seorang anak ya, guru seorang anak 100%, dari 100% itu 90% menurutku ya, itu adalah ibunya ya. Karena yang paling dekat tuh ibunya. Itulah. Kalau bapak itu melengkapi aja tuh. Ya, ibunya. Dia yang mendidik nih. Jadi jangan sampai si ibu kalah sama si anak. Dalam artian semua dimanja gitu loh. Kalau salah gak pernah dimarahin gitu loh. Berkali-kali itu loh. Cuman dinasehatin, repot dah. Harus diberi hukuman ini. Ya. Gak boleh mukul terlalu keras lah, janganlah. Yang penting menunjukkan kamu itu salah, yang ini jangan lakukan gitu loh. Atau juga bisa dikasih hukuman yang paling ringan, yaitu jangan belikan makanan gitu loh. Dalam artian yang dia sukai, umpamanya es krim gitu loh, jangan dikasih itu. Atau bakso jangan. Kalau kasih makan tetap sih, nasi itu tetap. Cuman yang dia sukai itu hukumannya. Tapi kalau dia gak merubah jadi lebih baik, baru beri hadiah. Ya, baru beri hadiah. 90% ibunya. Nah, yang 10% ini guru PAUD bisa, guru SMA, guru SMP, neneknya, tetangganya, temannya sendiri. Itu juga bisa jadi guru seorang anak. Temannya lah. Jadi sama-sama ini dia menganalisa kehidupan seseorang. Makanya bisa dikatakan cara berpikir seseorang ya, cara berpikir seseorang itu bisa dilihat dari siapa yang sering dia dengar gitu loh. Sama kalau sekarang kan zaman YouTube ya atau TikTok ya. Cara berpikir seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia lihat gitu loh. Kalau channel suka adu domba, maka dia akan mudah mengadu domba, menyebarkan fitnah gitu loh. Kayak gitu. Kalau dia sering nonton pengajian yang bagus, dia akan seperti itu juga gitu loh. Jadi cerminan anak itu adalah ibarat busa, dia menyerap apa yang ada di sekitarnya gitu loh. Ini ya. Nah, kalau ini kan 90% ibunya. Kalau ini untuk keluarga lengkap ya, ada ayah ya. Kalau enggak lengkap ya, maaf mungkin ada yang yatim atau piatu atau gimana ya. Itu 60% lah. 60%. 60% itu tanggung jawab bapaknya kalau ada bapaknya. Kalau enggak ini larinya jatuh ke nenek nih nanti ini. Kalau ibunya gak ada ya, bapaknya juga ada yang ngerawat kan mungkin neneknya atau siapapun, maka itu akan langsung pindah nih yang 9% nih
ke neneknya. Itu yang sering deket ya. Nah kalau untuk bapak kenapa 60%? Karena beliau biasanya kerja masih bro. Gitulah kerja. Begitu. Ini ketetapan terdahulu nih ya. Yang ku bilang tugas para nabi itu menyampaikan. Yang ku maksud ketetapan terdahulu adalah tidak satu pun nabi setauku yang sukses dalam artian semua yang diucapkannya itu diterima sama semua orang. Gak ada tuh. Setauku gak ada itu. Sejak zaman dulu tuh. Pasti ada yang bebal. Pasti ada orang-orang bodoh. Yang disebut bodoh di sini bukan yang tidak berpendidikan ya, tidak. Yang disebut bodoh itu orang yang tidak tahu dan tidak mencari tahu ya. Tidak mencari tahu, tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Itu orang bodoh. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu itu bukan bodoh namanya. Itu orang yang awam, masih belum tahu. Makanya harus dikasih tahu. Nah, ini dia tugas para nabi ini. Ketetapan terdahulu pasti ada yang enggak mau menerima nasihat, bebal. Karena udah bisa sombong ya. Sombong itu kan ini. Bukan sombong itu seperti ini, yang petantang-petenteng naik motor, itu bukan seperti itu filosofi dalam agama yang kupahami ya. Dalam Islam, orang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran gitu lah. 1+1 sama dengan 2, dia bilang enggak. 1+1 itu 5. Repot emang dari kayak gitu tuh. Pasti ada orang kayak gitu tuh, bebal namanya tuh. Karena kenapa kok bisa kayak gitu? Karena ada hijab di hatinya itulah. Ada hijab. Bisa kena itu dah, kesombongan itu dah. Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau digurui, bisa juga merasa paling benar. Kalau merasa benar gak masalah ya, itu namanya orang berdaulat. Tapi kalau merasa paling benar itu namanya sombong tuh. Kayak gitu tuh. Ketetapan terdahulu ya. Ini Nabi Samson itu juga nabi tuh dalam Islam tuh. Sam'un namanya kalau gak salah itu. Itu gak ada pengikutnya bro. Satu-satunya nabi yang gak punya pengikut, gak punya umat itu masuk surga sendirian. Itu Nabi Samson. Nabi Samson. Yang waktu kematiannya beliau inilah nari pilar itu lah dalam kisahnya itu. Sehingga semua mati bersama-sama tuh. Itu Nabi Samson. Istrinya jadi pengkhianat. Bayangin. Kayak gitu dia. Jadi ini selalu ada seperti ini. Ada beberapa yang berkhianat. Bahkan terkadang yang aku temuin, kadang murid kita sendirilah yang menjadi yang menjadi tukang fitnahnya itu loh. Karena kesalahpahaman atau bisa karena ilmunya belum mencukupi gitu loh. Tiba-tiba udah menilai si guru itu seperti ini sebenarnya, padahal gak gitu loh. Karena ketidakcukupan ilmu pengetahuan. Kebanyakan netizen di kita emang seperti itu. Hanya menilai seseorang atau sebuah kasus itu berdasar dengan perasaan. Itu salah tuh. Kalau dengan perasaan, harus dengan dalil, harus dengan hukum Tuhan. Menurutku seperti itu sih. Ya, pasti ketemu kayak gini ya, silakan dah. Karena aku bikin video karena ini panjang, nggak bisa pendek nih. Ini aja terlalu singkat nih bagiku nih. Terutama ini kalau biasanya nih. Nah ini, pahami karakter. Ini beda-beda nih. Ini kalau dijelaskan repot nih. Kalau aku tuh biasanya harus tahu langsung terjun ke lapangan, karakternya seperti apa, dia besar dari keluarga apa, lingkungannya seperti apa, teman-temannya seperti apa, kayak gitu. Karena dulu pernah ada kasus seseorang dijauhi oleh teman-temannya, terus teman-temannya itu bilang ke aku bahwasanya anak itu kuper, gak kurang pergaulan lah. Tapi aku langsung bilang ke anaknya tuh yang dibilang kuper tuh, aku tahu kalau kamu itu tidak mau berteman dengan kebanyakan teman-teman itu karena teman-temannya kamu itu mabuk-mabukan. Aku bilang gitu. Aku rasa seperti itu. Dan anaknya langsung bilang iya benar. Karena itu aku gak mau deket-deket katanya. Tapi aku tetap datang ke yang mabuk itu dah. Tetap aku. Yang minum ini tetap. Dalam artian kita jadi cahaya mereka ya. Ya ini dah. Tugas para nabi ya itu. Yang mabuk-mabuk, yang apa-apa, yang zina, gitu, obat-obatan. Kita deketin tuh. Kita jadi cahaya. Makanya harus cukup punya cahaya kamu. Kalau enggak kamu yang jadi gelap. Gitu. Kayak gitu dia. Ini untuk semua ya. Anak kecil bisa. Anak dewasa juga bisa. Ingat itu. Bicara hal yang sama ya, kesamaan. Merubahnya jangan langsung tergesa-gesa, tidak. Karena Al-Quran sendiri itu bertahap. Ya. Pertama dulu gak ada sholat, gak ada.
Gitu loh. Minuman keras juga gak dilarang dulu waktu masih diangkat baru-baru Nabi gitu loh, Nabi Muhammad. Jadi bertahap dia aturannya itu. Agar orang-orang ya sama kayak kita lah, kalau kita minum haus masa langsung 1 galon kan nggak mungkin. Jadi harus satu gelas gitu lah. Kayak gitu. Bisa biar mudah dipahami. Itu dah ilmu hikmah. Oke, gitu aja. Bismillah. Silakan tetap minta izin sama yang buat ya, sama Allah untuk merubah seseorang. Nah, kalau nanti tetap ada yang nggak berhasil, ya ingat Nabi Samson sudah, dia gak punya umat dia. Jadi pasti ada yang bebal. Tapi insya Allah Anda tidak akan jadi Nabi Samson kayaknya. Selalu ada, walaupun dari 10 bisa 3, bisa 1, bisa 2. Syukur-syukur kalau 9. Kalau 10 kayaknya subhanallah sudah. Itu aja ya. Semoga ini bermanfaat. Silakan mendidik. Bismillah.